Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ujian komprehensif yang akan berlangsung kurang lebih 30 menit dengan 3 sesi. Pertama baca tulis Al-Quran, yang kedua praktek mengajar, cuma cuplikannya saja. Ya, jadi ibu nanti cukup cuplikan pembelajaran bagaimana kegiatan inti. Ya. Jadi tidak usah lama-lama di pembukaan dan penutup. Ya. Menyampaikan kegiatan intinya saja. Sudah itu berhenti. Ya. Dan yang terakhir sesi tanya jawab atau ujian pengetahuan menyangkut modul ajar. Oke, kita mulai ujian ini dengan basmalah. Selanjutnya silakan kepada ibu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azamil umur wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalil fakhur. Sadaqallahul azim. Selanjutnya silakan ibu tulis, tidak usah satu ayat. Coba ditulis mulai dari ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Sampai itu saja ya, wasbir ala ma asabak. Ma'rufi. Sampai di sini.
Coba Ibu Yusriani bisa tidak usah pakai background dulu. Tidak kelihatan tulisannya. Mungkin dirubah backgroundnya dulu ya. Iya Pak, iya. Nah, Ya Pak, iya. sepertinya pengaruh background itu jadi tidak silau. Ya. Ini bagus. Oke, sudah. Baiklah, selanjutnya kita masuk sesi kedua, yaitu praktek ya, cuplikan praktek mengajar. Jadi waktunya paling lama 10 menit saja, Ibu ya. Dengan fokus pada kegiatan inti pembelajaran. Silahkan. Tetap pakai PowerPoint-nya Pak. Pakai, boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua? Sehat? Alhamdulillah. Silahkan ketua kelasnya disiapkan, terus berdoa dan tadarus. Terima kasih Nanda. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Masih ingat tentang tepuk fokus? Masih ingat ya? Tepuk fokus. Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Judul materi kita pada hari ini yaitu adab sholat dan zikir. Sebelum itu, Ananda harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab sholat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu sholat? Nanda? Betul sekali, sholat adalah suatu ibadah wajib bagi kita umat Islam yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam yang disertai dengan ucapan dan gerakan. Untuk selanjutnya, silakan Ananda menyimak video atau materi yang ada di depan Ananda sekarang, yaitu tentang sholat. Yang harus Ananda pahami di sini dan harus Ananda amati, simak baik-baik. Apa yang harus Anda pahami di sini adalah pengertian sholat, zikir, adab sholat, dan dalil-dalil yang membahas tentang adab sholat dan zikir. Silahkan disimak Nanda. Dibaca baik-baik materinya, karena sebentar kita akan melakukan diskusi tentang adab sholat dan zikir ini. Silahkan disimak, dibaca baik-baik materi yang ada di depan Ananda.
Di sini Ananda bisa lihat pengertian sholat. Adab-adab sholat. Yang pertama, menjaga waktu dan batasannya. 2, silakan dibaca nanti. 3, memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba. Rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, silakan Anda dibaca lagi. Dan dalilnya Ananda bisa lihat berdasarkan dalil di atas, silakan disimak. Terus kita masuk ke adab zikir. Nah, itu tadi materi-materi yang Ananda akan diskusikan, yaitu tentang adab sholat zikir, adab sholat dan zikir. Apa pengertiannya, adab-adabnya, dan dalil yang membahas tentang adab sholat dan zikir. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu melakukan diskusi. Ibu bagi 2 kelompok ya. Dan yang jadi ketuanya silahkan mengambil lembar LKPD-nya. Silahkan diambil Ananda setiap ketua kelas. Silahkan maju ke depan. Sesuai kelompok belajar kita yang sudah ada terpasang di dinding kelas kita ya. Silahkan didiskusikan, dianalisis baik-baik, diidentifikasi lebih mendalam lagi bagaimana adab sholat, bagaimana adab zikir, dan apa saja dalil yang membahas tentang adab sholat dan zikir. Silakan Anda, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan bekerja sama ya. Cari, dianalisis baik-baik apa adabnya, pengertiannya, dan dalil yang membahas tentang adab sholat dan zikir tersebut. Sudah selesai? Alhamdulillah. Silakan dipresentasikan. Kelompok 1 dulu. Dengan melihat hasil diskusi, Ibu beri jempol ya atas kerjasamanya dengan teman-temannya, keaktifan Ananda dalam menyelesaikan tugas diskusi ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Ibu sangat apresiasi dengan apa yang Ananda lakukan hari ini, betul-betul bekerja sama dengan baik dan menghasilkan, dan hasil diskusinya juga sangat baik. Ibu kasih jempol ya. Mengenai hasilnya, Ibu harap mudah-mudahan Ananda bisa menerapkan adab sholat dan zikir ini dalam kehidupan sehari-hari Ananda. Karena Ananda sudah tahu, sudah menganalisis lebih dalam lagi apa sih adab sholat, bagaimana seperti adab sholat itu, dan dalilnya perintah Allah tentang adab sholat itu seperti apa. Ananda sudah analisis baik-baik, sudah diidentifikasi dengan baik-baik, dan Ibu harap setelah ini Ananda terapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Terima kasih Nanda. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama menyimpulkan dari materi awal tentang pengertiannya. Apa pengertiannya Nanda? Ya, dan adabnya. Dan Ibu harap benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kita lanjutkan ke sesi terakhir. Sesi tanya jawab ya. Menyangkut modul ada waktu yang lalu. Kita mulai dari teori. Dari modul yang Ibu baca, ada berapa teori belajar di dalam modul yang sudah dibaca? Ada 4, behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Saya menjelaskan salah satunya saja. Kalau behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik setelah mengalami pengalaman belajar ataukah interaksi antara stimulus dan respon. Jadi perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada stimulus ya. Ya. Bentuk-bentuk stimulus apa saja? Stimulusnya ya dari kita sebagai guru memberi motivasi kepada peserta didik, terus direspon oleh peserta didik. Apa yang motivasi yang kita kasih itu direspon, dilakukan, dilaksanakan, sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Contohnya siswa yang prestasinya bagus dapat dia umpamanya reward. Dengan reward ini maka diharapkan anak-anak lebih rajin lagi ya untuk meningkatkan prestasinya. Atau sebaliknya ada punishment, kerjanya belum maksimal, mungkin ada teguran ya kalau bukan hal-hal yang sesuai yang diharapkan. Itu termasuk praktik-praktik teori, penerapan teori behavioristik. Termasuk juga behavioristik ini guru membiasakan untuk mengulang pelajaran. Karena disuruh umpamanya baca Quran. Yang membacakan siswanya
mengikuti. Itu diulang kali-kali ya, diulang sampai lancar. Penerapan metode heuristik dalam pelajaran. Kalau membiarkan anak untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, tidak kedengaran? Iya, iya, ya. Bisa diulang Pak, saya nggak dengar tadi. Kalau kegiatan siswa melakukan diskusi, ya, Ya, Pak. teman menyampaikan pendapat, menyampaikan kesimpulan, itu praktek dari teori apa itu? Penerapan dari teori belajar apa? Jadi Melakukan kegiatan diskusi. ya. Jadi Teori atau pendekatannya, Pak? Biasanya juga kalau tadi kan kita bicara tentang teori-teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Saya tanya tadi itu kalau diskusi, menyampaikan pendapat itu terkait dengan teori apa? Teori belajar apa? dari keempatnya, kok termasuk kognitif, ada pengetahuan, dia menyampaikan apa yang dia ketahui, konstruktivisme itu juga bisa. Konstruktivisme yang berpusat pada siswa. Kalau kognitif itu menyangkut kemampuan berpikir. Iya, Pak. Kemampuan berpikir. Jadi anak itu semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi usianya, maka tingkat berpikirnya semakin tinggi. Ya. Oh iya, Pak. Kalau anak prasekolah itu tingkat pikirnya rendah. Kalau mengajar harus dalam bentuk benda-benda yang konkret, tidak boleh yang abstrak. Anak TK ya, yang prasekolah, jadi guru harus memperhatikan tingkat kemampuan berpikir siswa dengan mata pelajaran, dengan materi yang akan diberikan. Itu kalau menyangkut teori kognitif. Jadi guru harus lihat betul perkembangan anak ya. Kalau kelas ini cocoknya materinya bagaimana ya supaya sesuai dengan perkembangan pemikirannya. Oke. Lanjut ya. Kenapa suaranya putus-putus? Iya, Pak. Ada gangguan jaringan atau apa? Ibu ada di mana? Iya, Pak. Lokasinya di mana? Ada gangguan? Saya sedang di rumah di daerah Wajo. Oh, di Wajo. Biasa mati lampu. Mati lampu ya? Tidak. Sering Pak, hampir setiap hari mati, kadang mati siang, kadang juga malam. Masalahnya lampu itu berpengaruh terhadap jaringan itu. Jadi makanya saya tanya mati lampu enggak? Kalau tidak mati biasanya bagus. Sekarang Untuk sekarang ini belum mati lampu, tapi kayaknya sudah ada tanda-tanda mau mati lampu, Pak. Oke, kita lanjut saja sebelum mati ya. Mati itu habis. Iya, Pak. Ya.
Oke, bicara tentang komponen perangkat pembelajaran, itu apa saja yang perlu ada dalam modul ajar itu? Paling tidak, Oh, identitas, tujuannya, oke, kegiatan. Kalau sekarang di Kumar ada namanya pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, terus masuk ke kegiatan inti, yang terus pokok-pokoknya saja, pokok-pokoknya. Pertama harus oh, paling tidak tujuan, ya dua materi ada ajar, materi atau kegiatan, terus ada asesmennya, asesmen terakhir ya. Ketiga ya metode, ya metode dan asesmen, keempat harus evaluasi, media dan LKPD kan. ya, Terakhir baru asesmen, instrumen asesmen, ya. Instrumen asesmen. Dalam pelaksanaan pembelajaran di akhir pembelajaran itu guru biasanya melakukan 3 kali asesmen. Ya. ya Pak. Bisa disebutkan asesmen apa saja? Oh, asesmen awal, Oke, asesmen formatif, asesmen sumatif. asesmen sumatif. Bisa dijelaskan kapan itu dilaksanakan untuk formatif itu? Formatif saja Pak. Ya. Kalau asesmen awal kan sudah jelas, laksanakan di awal Iya, pembelajaran kan. iya biasanya di awal di pembelajaran. Kalau eh, formatif dan kalau sumatif, kalau formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Bisa saja tadi misalkan kalau kita melakukan diskusi, kita lihat menilai bukan dari apa yang dia kerjakan atau tapi dari apa kerjasamanya anak-anak peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya, atau juga bisa ini tes formatif itu juga bisa ulangan harian dalam satu bab itu. Karena kalau menurut saya Pak, itu tes pemahaman saya, kalau tes formatif itu di akhir biasanya seperti ulangan semester, nanti di akhir semua bab baru dilakukan tes sumatif. bisa di akhir semester atau di akhir pembelajaran. Terus menyangkut kita melakukan evaluasi itu karena ingin mengukur kemampuan siswa kan, Ya Pak. menguasai materi pembelajaran. Makanya yang diukur itu biasanya ada 3 kan, ada 3 kemampuan yang diukur, yang akan diukur itu. Pertama, kemampuan kognitif. Yang kedua, apa? Kedua dan ketiga, Apa ya? Kognitif kan pengetahuannya. ya, setiap mengajarkan kita pasti mengajar menyangkut pengetahuan. Yang kedua menyangkut sikap. Oh ya, sikap spiritualnya, sikap keterampilannya. Nah, kalau bahasa akademiknya itu kognitifnya, Ya. afektifnya, Oh, psikomotoriknya. psikomotoriknya ya, Pak. Harus tahu itu guru itu ya. Ya, Pak ya. 3 itu harus diukur. Setiap mengajar itu 3 itu diukur. Berhasil atau tidak ya, menguasai pengetahuan.
berhasil tidak sikap yang diajarkan itu. Iya, Pak. Makanya ini dinilai dan ada bentuk-bentuknya ya, bentuk penilaiannya. Contohnya bawahnya kalau kognitif itu bentuk penilaiannya dalam bentuk tes kan, tes tertulis atau tes lisan. Tertulis itu bisa esai, bisa multiple choice, pilihan ganda kan. Kalau sikap bentuk evaluasinya apa saja? Kalau mau menilai sikap siswa, Apa ya? Lu sudah diberitahu guru pamong ini paling. Masa yang begitu nggak diberitahu. sudah sih, Pak, malahan dilakukan. Ini sikapnya bagus, ini kurang bagus. Itu biasanya pakai apa itu untuk mengetahui bagus? Pakai rubrik penilaian. Rubrik penilaian apa ya? Jadi bentuknya itu observasi antara lain. Oh, Pengamatan kan, kalau sikap itu kan iya, dia iya, Pak, iya, Pak, observasi. itu ada rubriknya untuk dicentang ya. Oh ini. Ya, iya. Yang kedua ada namanya penilaian teman sejawat. Iya, Yang ketiga penilaian diri sendiri. Ada rubrik diisi oleh siswa sendiri kan. iya, Eh, ya, Pak, ada. Anak-anak saya melaksanakan salat 5 waktu. Ya, nanti ada pilihannya ada di situ. Kadang-kadang tidak pernah Ya, selamanya kan. iya, iya, iya. Ya, penilaian diri sendiri. Ibu ini lupa ini. Pasti setiap mengajar pasti ada itu ya. Iya, Pak. Dinilai kan. Nah, kalau keterampilan biasanya praktek ya. Tes praktek atau portofolio. Ada macam-macam itu, ada 5 macam itu kalau keterampilan. Oke, terakhir yang PTK ya. Ini masih PTK, Ya, Pak. penelitian tindakan kelas. PTK. Ya, proposal sudah bikin Pak. Sudah, Pak. Diingat Judulnya meningkatkan hasil belajar pada materi akhlak tercela melalui penerapan model direct instruction di MTSN Wajo. Bagus judulnya. Tertarik meneliti itu kenapa? Metode lain berhasil atau bagaimana? Ya, Pak. Kenapa tertarik meneliti masalah metode itu tadi yang disebut? Kenapa? Karena sebenarnya pada umumnya guru di sekolah belum terlalu ini menerapkan metode pembelajaran yang sesuai acuan kurikulum merdeka. Salah satunya saya pribadi, Pak, kadang masih gunakan metode ceramah. Nah, kalau sekarang kan kita diminta untuk lebih memahami IT, Ya, teknologi. Nah, untuk yang saya lihat belum terlalu menerapkan itu metode-metode seperti itu, lebih dominan ke metode ceramah, ya. apalagi. Jadi metode-metode yang banyak yang
aktual yang masih baru itu jarang dipraktekkan ya. Iya, Pak, ya. Nah, nanti di PPG ini ya, mau mencoba bagaimana ini kalau metode ini dipraktekkan hasil belajarnya Iya. meningkat atau tidak, begitu ya? Iya, iya, Pak. Oke, cukup ya. Bu Yustiani, waktu kita sudah selesai, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, Ibu sudah menyelesaikan Terima kasih, Pak. tugas ujian ya. Sudah agak plong ya. Sudah, Pak, tadi kakinya dingin sama tangan dan kaki dingin. Oke. Ya, Oke. Pak. Terima kasih, Pak.